Ada apa dengan presiden-presiden dari Afrika yang serempak bertemu Presiden Jokowi? Nama Indonesia memang semakin santer di kalangan negara-negara benua Afrika dengan semakin kuatnya pengaruh internasional Indonesia. Bahkan infrastruktur seperti jalan tol di Afrika dibangun oleh perusahaan Indonesia loh. Dan baru-baru ini presiden-presiden dari sejumlah negara-negara Afrika kompak serentak bertemu dengan Presiden Jokowi. Ada apa ini sebenarnya? Presiden Jokowi melakukan sekitar 4 pertemuan bilateral di sela-sela rangkaian acara High Level Forum on Multi-Stakeholder Partnership atau HLF-MSP dan Indonesia Afrika Forum di Bali pada 2 September 2024 ini. Jokowi menekankan lagi pentingnya solidaritas dengan negara-negara Afrika dan menambah peluang kerjasama. Jokowi bertemu dengan Presiden Liberia Joseph Nyuma Baukai di ruang Casablanca Hotel Mulia Nusa Dua Bali. Dalam kesempatan ini, ex-gubernur Jakarta ini menggarisbawahi 3 sektor utama kerjasama yang dapat diperkuat antara Indonesia dan Liberia. Salah satunya kerjasama di bidang kelapa sawit. Istana Kepresidenan melalui keterangan tertulis menyebut sektor kelapa sawit mendapat sejumlah tantangan, mulai dari kampanye hitam yang dilancarkan dunia barat hingga kebijakan diskriminatif dari European Union Deforestation Regulation atau UDIR. Indonesia terus berjuang melawan kampanye negatif ini dan berharap Liberia juga dapat terus mendukung kami. Isu kedua yang dibahas oleh Jokowi dengan Baukai adalah kerjasama di bidang infrastruktur. Ketiga, soal kerjasama pembangunan dari segi teknis, beasiswa hingga pelatihan vokasional. Sementara itu, dalam pertemuan terpisah dengan Presiden Ghana Nana Addo Dankwa Akufo-Addo di ruang Casablanca, Jokowi menyoroti kerjasama kesehatan. Mantan wali kota Solo ini juga mengusulkan pengembangan kerjasama di sektor energi, terutama dalam eksplorasi minyak dan gas. Jokowi menyebut, Indonesia dan Ghana terus mengeksplorasi kerjasama di bidang minyak dan gas, termasuk pendirian kilang minyak di Ghana yang melibatkan Indonesia. Presiden mengharapkan kerjasama ini dapat meningkatkan nilai tambah dan memenuhi kebutuhan energi di Ghana. Selain itu, Presiden Jokowi juga bertemu dengan Presiden dari Tanzania, Zanzibar Hussein Ali Mwinyi. Jokowi menegaskan komitmen Indonesia untuk terus mempererat kerjasama di bidang ekonomi, khususnya ekonomi biru. Indonesia siap menjadi mitra penting bagi Tanzania karena memiliki pengalaman yang luas dalam pengelolaan bisnis, pariwisata bahari dan konservasi ekosistem laut. Sementara itu, juga bertemu dengan Wakil Presiden Zimbabwe, Kembo Dugish Campbell Melia Mohadi. Presiden Jokowi menyampaikan 3 poin utama, salah satunya terkait sektor pertambangan Indonesia. Kata Jokowi, saat ini sedang menjajaki kerjasama dalam pertambangan litium di Zimbabwe. Jokowi menegaskan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia untuk mempercepat finalisasi nota kesepahaman terkait hal tersebut. Rangkaian IAF dan MSP dihadiri oleh lebih dari 1.400 peserta. Tidak hanya melibatkan para kepala negara dan menteri, tetapi juga sektor swasta dan BUMN, serta akan fokus kepada topik seperti energi, kesehatan, ketahanan pangan, dan juga pertambangan. Ketika menyampaikan pidatonya dalam forum pada Senin pagi, Presiden Jokowi mengatakan bahwa Indonesia ingin menjadi bagian dari solusi di tengah dunia yang penuh tantangan. Jokowi mengatakan Indonesia berkembang paling terdampak dari fragmentasi global yang semakin lebar. Indonesia berkomitmen membela kepentingan Global South sekaligus menjadi bridge builder dalam memperjuangkan kesetaraan, keadilan, dan solidaritas dalam mempercepat pencapaian SDGs. Begitu kata Jokowi. Sementara itu, Paus Fransiskus juga tengah berada di Indonesia sejak 3 hingga 6 September 2024 ini dalam rangka perjalanan apostolik ke Asia dan Pasifik. Indonesia sendiri akan menjadi negara pertama dalam rangkaian kunjungan Paus Fransiskus
di mana nantinya akan dilanjutkan kunjungan ke Port Moresby, Papua Nugini, dan Vanimo pada 6 sampai 9 September. Kemudian di Dili, Timor Leste pada 9 hingga 11 September dan Singapura dari 11 hingga 13 September. Lalu, mengapa Paus Fransiskus mengunjungi Indonesia? Menteri Agama Republik Indonesia Yakut Kholil Qomas mengatakan kunjungan Paus Fransiskus ini ke Indonesia menjadi simbol persahabatan dan dialog antar umat beragama di Indonesia. Kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia dianggap sebagai momentum penting dalam perkuat hubungan bilateral Indonesia dan Vatikan dan menjadikan Indonesia sebagai barometer kehidupan beragama yang rukun dan damai. Begitu dalam keterangannya di situs resmi Kemenak. Dia berharap Paus Fransiskus menginspirasi semua pihak, semua agama mengajarkan kasih sayang, termasuk kasih sayang antar umat manusia yang merupakan makhluk ciptaan Tuhan. Hal ini sebutnya sejalan dengan tugas Kementerian Agama untuk menjamin semua umat beragama di Indonesia dapat beribadah dengan baik, di mana Indonesia saat ini mengakui 6 agama resmi, yakni Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, hingga Konghucu. Agar kehidupan beragama di Indonesia berjalan harmonis, Kementerian Agama mengupayakan agar pendekatan moderat melalui pendidikan keagamaan. Menurut Romo Thomas Ulun Ismoyo, juru bicara panitia kunjungan Paus, keputusan ini menunjukkan pengakuan atas peran Indonesia dalam memajukan keberagaman dan toleransi. Selain memperkuat hubungan diplomatik, perjalanan apostolik Paus Fransiskus juga menyoroti posisi Indonesia sebagai contoh harmonisasi antar agama di dunia. Paus Fransiskus sendiri juga menuai decak kagum karena menunjukkan kesederhanaan meskipun menyandang sebagai status pemimpin umat Katolik seluruh dunia dan pemimpin negara Vatikan. Deret kesederhanaan Paus sesuai dengan namanya, Fransiskus dari Assisi, sebagai orang kudus yang dikenal dengan kesederhanaannya dan cinta kasihnya. Pertama, Paus yang mendarat di Jakarta tidak menggunakan pesawat jet pribadi, tapi menggunakan pesawat komersial Alitalia dari Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta pukul 11.25 WIB pada hari Selasa 3 September 2024 dari Bandara Internasional Leonardo da Vinci, Datau, Roma, Fiumicino. Perjalanan tersebut diperkirakan menempuh waktu 12 jam 45 menit dengan penerbangan langsung dari Roma menuju Jakarta. Tentu saja ini menjadi tantangan bagi Paus yang juga merupakan yang tertua di antara Paus yang pernah datang ke Indonesia. Saat berkunjung ke Indonesia nanti, Paus Fransiskus menjadi yang paling tua jika dibandingkan oleh 2 Paus sebelumnya yang hadir ke Indonesia. Paus Paulus VI datang ke Indonesia ketika berusia 73 tahun, sementara Paus Yohanes Paulus II pada 1989, lalu ia berkunjung lagi ketika sudah berusia 69 tahun. Dari situ bisa kita lihat betapa Indonesia semakin kuat dan semakin besar perannya dalam menjaga stabilitas ekonomi, membantu negara-negara terbelakang, dan juga menjadi contoh dunia bahwa Indonesia adalah negara multikultural yang selalu aman, damai, dan sejahtera, termasuk juga rukun antar umat beragama. Amin, amin. Jadi semoga kita bisa meneladani sikap-sikap baik dari video-video tadi. Jadi bagaimana menurut pendapat Anda?